Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Al-Kindi bersama para guru, orang tua, wali santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, yang juga saya hormati. Pada kesempatan ini kajian kita dengan tema kehidupan pribadi muslim. Sebelum kita mengkaji tentang kita berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan lain sebagainya, maka yang harus diperhatikan adalah pribadi kita sendiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak, satu saat ada seorang ibu yang menyampaikan kepada saya bahwa anaknya itu terlibat dengan minuman keras, terlibat dengan perjudian, terlibat dengan penggandaan uang dan lain-lain. Kemudian ibu itu berkonsultasi dengan seorang ahli thariqah, lalu dalam konsultasi itu disampaikan bahwa yang harus baik bukan anak ibu terlebih dahulu, bukan anak bapak terlebih dahulu, tapi yang harus baik adalah kita sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, jadi maksudnya bahwa orang tua itu kalau ada anaknya yang tidak baik, itu orang tuanya yang harus ngaca terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, apakah kita itu sudah baik atau belum? Nah, kalau belum baik, maka perbaiki dulu diri kita, kemudian perbaiki anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kajian yang pertama yang merupakan nantinya kajian rutin pada tiap hari Sabtu kedua. Nah, Sabtu kedua ini kebetulan sudah lewat waktunya, jadi bulan depan itu Sabtu kedua. Yang temanya nanti akan beragam, tergantung kepada kepentingan kita seperti apa sedang dibuat silabusnya. Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan pribadi muslim itu meliputi 4 hal Jadi yang pertama, akidahnya harus seperti apa? Kehidupan akidah. Yang kedua, bidang akhlak. Yang ketiga, bidang ibadah. Dan yang keempat yaitu bidang muamalat dunyawiyah. Jadi yang akan kita kaji pada pertemuan ini secara sekilas saja Ibu. Nanti ada tanya jawab namanya kajian. Jadi tidak hanya pemateri menyampaikan materi kemudian pulang gitu tapi ada pendalaman, ada feedback dalam bentuk tanya jawab. Baik Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama dalam bidang akidah. Pribadi muslim dalam bidang akidah itu harus seperti apa? Ya tentu kita harus beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Tidak boleh musyrik kepada Allah. Musyrik itu kalau dalam bahasa ibu-ibu poligami ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu di poligami mau nggak? Enggak. Ya, jadi musyrik itu poligami gitu ya. Ya, Allah itu Maha Esa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Ya, zatnya, zat Allah itu tidak ada yang sama, ya, makhluk itu tidak ada yang sama dengan zat Allah. Jadi kalau ada orang, ada artis yang mengatakan dia bersemedi, kemudian dia melihat Allah itu hitam warnanya. Masa Allah hitam gitu? Ya, Allah itu beda zatnya dengan makhluknya. Sifat Allah itu beda dengan sifat makhluknya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Misalnya, ibu sayang kepada anak. Dalam bahasa Arabnya itu sayang itu apa, Bu? Rahman ya? Rahmat. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hanya sama dalam sebutan tapi hakikatnya itu berbeda. Tidak ada yang lebih sayang kepada anak kita kecuali orang tua. Tetapi Allah itu lebih sayang kepada anak kita daripada kita itu sendiri. Maka sayang Allah itu dititipkan kepada kita, kepada orang tua, agar orang tua itu sayang kepada anaknya. Ya, misalnya anak yang baru lahir, ya 0 sampai 2 tahun, itu namanya bayi. Nah, pada waktu bayi itu orang tua sangat sayang. Anak misalnya pipis pada saat kita makan, orang tua mau melayani anak. Pada waktu tengah malam jam 12, jam 1, kemudian anak itu pipis, ibu-ibu mau mengganti popok anak yang pipis pada tengah malam itu. Itu kasih sayang Allah kepada anak yang dititipkan kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa tidak ayah? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu menetapkan ayah itu sebagai pencari nafkah, ibu yang bertindak sebagai perawat ya terhadap anak-anaknya. Seandainya Allah tidak memberikan rasa kasih sayang ya pada diri kita kepada anak-anak kita, anak-anak itu akan terlantar. Bukan hanya kepada manusia, ibu-ibu sekalian, tapi juga kepada binatang. Ada seorang tentara yang sangat sayang kepada monyet. Ketika ditanya, kenapa Bapak sayang kepada monyet? Katanya, saya ingat, saya pernah menembak monyet. Monyet itu sedang menyusui. Kemudian induk monyet itu terjatuh sambil memeluk anaknya, dia menyusui dalam keadaan sakaratul maut. Seandainya tidak ada kasih sayang Allah kepada monyet itu, kepada induk monyet, mana bisa dia sedang sakaratul maut menyusui anaknya. Nah, demikian juga ibu-ibu sekalian, kita sayang kepada anak itu karena Allah menganugerahkan rasa sayangnya melalui kita semua. Orang tua kita juga begitu. Orang tua juga seperti itu. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ibu mengandung teh capek, Bu? Ya, capek ibu-ibu yang mengandung itu ya. Memang macam-macam, aya nu sebel terus ya. Deket jeung suami teh
bau gitu ya. Ada yang tidak bisa tidur, ya macam-macam ekspresi dari ibu-ibu itu ketika hamil itu. Yang kedua, ibu itu melahirkan. Dan yang ketiga, ibu itu menyusui. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi ditanya oleh sahabat, "Man abarru ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik?" Jawab Nabi, "Ummaka, kepada ibumu." Lalu kepada siapa lagi? Ummaka, kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ummaka, kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Nabi mengatakan baru abaka, kepada bapakmu. Ada 3 kali kepada ibu, ada 1 kali kepada ayah. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa harus berbuat baik kepada ibu itu 3 kali sedangkan kepada ayah 1 kali?" Lalu Nabi Ali menjawab, ini pertanyaan orang kepada Ali, karena ibu itu pertama hamil. Ayah bapak-bapak hamil tidak ada. Yang kedua, ibu itu melahirkan. Ayah bapak-bapak ngalahirkan. Coba entong boro-boro ngalahirkan, ya saur Epi Effendi, ya Ustaz Epi Effendi. Coba we cenah bapak-bapak 3 hari teu BAB. Eta teh sok teuas cenah punten ibu-ibu. Tah, namanya kitu we tos nyerieun bapak-bapak mah komo ngalahirkeun anak ya, berat ya. Kemudian menyusui. Bapak-bapak itu hanya bisa ngasuh itu cuman 15 menit saja ibu-ibu. Itu pun kalau tidak nangis anaknya atau tidak pipis gitu. Lebih dari 15 menit itu terasa capek, terasa lelah. Oleh Allah memang diciptakan seperti itu. Ya, ibu-ibu sedang tidur. Di dalam otak kita itu kan banyak listrik ya. Di otak bapak-bapak juga mengandung listrik, di organ-organ tubuh kita itu ada listrik. Listrik yang ada pada otak ibu-ibu di malam hari itu lebih banyak yang nyalanya atau aktifnya dibanding yang mati. Oleh karena itu ketika anak misalnya bergerak aja sedikit, ibu-ibu itu akan tahu. Berbeda dengan bapak-bapak ya, budak jejeritan kerek begitu. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak terbangun karena tadi listriknya yang ada di otaknya lebih banyak yang mati daripada yang hidupnya. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada anak kita melalui kita, terutama melalui ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu itu relasi dengan anak itu sangat kuat dibanding dengan bapak-bapak. Tapi tidak berarti bapak-bapak itu tidak berperan di dalam pembentukan kepribadian anak. Orang-orang yang melakukan tindakan pidana itu terutama pembunuhan, penganiayaan, setelah diwawancarai oleh para psikolog, ternyata adalah orang-orang yang benci terhadap ayahnya. Jadi di Amerika itu ada beberapa narapidana dulu ya, yang akan segera dihukum mati. Para psikolog itu ingin tahu gitu ya, kenapa dia melakukan tindakan pidana seperti itu. Hasilnya membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benci kepada ayahnya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nakal, suaminya genit, itu tidak boleh disampaikan kepada anak-anak. Karena kalau disampaikan kepada anak-anak, anak itu tidak punya teladan dari ayahnya.
Nah, akibatnya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak yang benci terhadap ayah itu kalau dia melakukan tindakan kekerasan itu asik gitu. Ya, kemarin itu ibu-ibu ada orang yang membunuh 9 orang secara berantai. Yang dibunuhnya juga ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya gitu ya. Nah, pasti kalau ditanya orang-orang yang suka melakukan kekerasan itu pasti orang-orang yang benci kepada ayahnya gitu. Jadi jangan dibiarkan anak itu benci kepada ayah. Dan sebaliknya ayah juga jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan anak-anak itu benci kepada ayahnya. Nah, itu nanti ibu-ibu akan ada pembahasan secara khusus ya, dampak psikologis keluarga terhadap anak-anak itu. Jadi kembali lagi bahwa yang pertama dari segi akidah kita itu harus bertauhid kepada Allah. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Yang diantaranya dalam kehidupan sehari-hari perbuatan syirik, Nabi mengatakan inna ruqyah, sesungguhnya ruqyah, watamaim dan jimat, watiwalah dan pelet, syirkun adalah perbuatan syirik. Ibu-ibu osok di ruqyah, osok di ruqyah ibu-ibu. Nah, ruqyah itu sebetulnya boleh, ada dua ya. Yang pertama yaitu ruqyah tauhidiyah. Ruqyah tauhid itu tidak melanggar. Ya, misalnya ibu kita ada perasaan-perasaan ya, dalam diri itu ada makhluk yang ikut begitu ya. Nah, kita diruqyah, diusir. Nabi juga suka meruqyah. Itu namanya ruqyah tauhidiyah. Yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung syirik, musyrik kepada Allah. Ya, ibu-ibu suka ada yang kesurupan ya. Kalau ada yang kesurupan ditanya, "Ya teh saha?" "Oh ya teh Abah Jamrong." "Di mana Abah?" "Ti hanapeun tangkal hoe." Ya, ti hanapeun tangkal hoe karena saya pernah melihat mengalami orang yang begitu. "Abah palayan naon?" "Ya kopi hideung, pop es." Akhirnya dikasih. Nah, kalau begitu kita mengikuti kepada keinginan setan itu, keinginan jin, berarti kita itu syirik. Kita ruqyah itu jampe. Jadi yang tidak boleh itu jampe-jampe. Ya, tapi kalau berupa doa itu boleh. Ruqyah dalam bentuk doa, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, baca Al-Baqarah ayat 155, baca akhir Al-Baqarah, baca Kulhu, baca Falak Binas. Nah, itu boleh ruqyah yang seperti itu. Yang tidak boleh itu mantra, jampe-jampe. Nah, itu yang tidak boleh. Yang termasuk kepada syirik. Yang kedua adalah tamaim. Tamaim itu pelet. Ya. Tamaim itu pelet. Ya. Bukan pelet, jimat. Ingin dagang laku, kemudian bawa kertas putih ditulisi Arab, disimpan dina beubeur. Tinggalian geura beubeur bapak-bapak, dina beubeur teh aya sletingan teu. Upami aya tingali besi aya jimat. Nah, itu karena itu termasuk kepada perbuatan syirik ya.
Watiwalah dan pelet. Tiwalah itu pelet. Nah, di dalam Islam itu termasuk kepada perbuatan syirik. Termasuk juga perbuatan syirik kalau kita itu bersumpah bukan nama Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu tidak boleh demi Rasulullah, itu harus demi Allah saja. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyroka. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kalau dosa-dosa lain oleh Allah akan diampuni, tapi kalau dosa syirik Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu. Alah ibu-ibu ya teh, naon teh namina teh? Sing siremen. Sing siremen teh. Ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, yang kedua dalam bidang akidah, tauhid kepada Allah itu harus menjadi sumber dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau ibu-ibu taat kepada suami itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Bapak-bapak taat kepada orang tua dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kita mencari harta karena Allah memerintahkan untuk menafkahi anak dan istri. Semuanya itu harus berlandaskan tauhid. Ibu-ibu hadir ke tempat ini harus diniati lillahi ta'ala supaya menjadi ibadah. Harus diniati beribadah. Segala sesuatu juga akan menjadi ibadah kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Mengurusi anak dengan baik, kalau niat lillahi ta'ala itu menjadi ibadah. Banyak orang yang beramal seolah amalan dunia, padahal sesungguhnya dia beramal dengan amalan akhirat. Coba kalau ibu-ibu membuatkan kopi untuk suami, itu ibadah tidak? Nah, kalau niatnya karena Allah itu ibadah. Mengurusi anak, kalau niatnya ibadah, itu niatnya ikhlas karena Allah, itu ibadah. Ibu-ibu yang kerjanya di pasar, pergi ke pasar, itu ibadah. Itu seolah-olah itu urusan dunia, padahal itu urusan akhirat gitu. Umat Islam itu harus bergembira karena banyak ladang ibadah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Yang ngantar anak saja itu bisa masuk surga. Ya, ibu itu kan ya, ibu-ibu itu orang tua yang mengabdi kepada Allah dalam bentuk ya mengantar anak, mengurusi suami, mengurusi rumah. Itu semuanya akan bernilai ibadah kalau kita itu niat lillahi ta'ala. Rugi kita itu kalau berbuat tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, banyak orang yang seolah-olah beramal dengan amalan akhirat, padahal sebetulnya untuk dunia gitu. Ya, padahal untuk dunia.
sholat karena ria, menyumbang karena ingin disebut dermawan, itu tidak akan ada artinya di akhirat nanti. Nah, itulah ibu-ibu yang pertama ya. Jadi dalam bidang akidah, yang pertama kita itu harus bertauhid kepada Allah. Yang kedua, tauhid itu menjadi sumber motivasi bagi kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dalam bidang akhlak. Nah, kita sebagai muslim, dalam akhlak kita itu wajib meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi teladan. Para nabi itu menjadi teladan dalam segala hal, ibu-ibu sekalian. Ada nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Di dunia itu hanya ada 4 orang yang pernah menguasai dunia dari timur ke barat, dari utara sampai selatan. Siapa itu? Pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua Alexander the Great atau Zulkarnain. Kemudian ada yang kafir namanya Raja Namrud, itu juga penguasa dunia. Dan yang keempat adalah Shaddad bin Ad. Jadi ada 2 yang mukmin yang menguasai dunia, yaitu Nabi Sulaiman dan Alexander the Great atau Zulkarnain. Dan yang kedua yang kafir yaitu Shaddad bin Ad dan Raja Namrud. Jadi mereka itu menguasai dunia. Ada contoh dari Nabi, walaupun dia itu orang kaya, walaupun dia raja, tidak lupa membaca ayat-ayat Allah. Walaupun dia kaya, walaupun dia raja, tidak lupa kepada ibadah kepada Allah. Selalu beribadah kepada Allah. Itu teladan. Teladan kita itu para nabi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teladan kita itu para nabi. Ada orang yang sakit terus-menerus. Nabi naon teh Bu? Nabi Ayub. Sampai istrinya minta cerai semuanya. Karena apa? Karena dia sakit. Tapi tetap dia beribadah kepada Allah. Jadi mulanya Nabi Ayub itu kaya, punya banyak anak, punya banyak binatang ternak. Nah, lalu setan itu ingin menggoda kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya pantas dia taat kepada Allah karena dia punya kekayaan. Coba kekayaannya itu dihabiskan. Kekayaannya habis, tetap saja Ayub itu beribadah. Ya mungkin dia punya anak, anaknya meninggal semua, tapi tetap Nabi Ayub itu taat kepada Allah. Mungkin dia punya istri, istrinya juga minta cerai semuanya, tetap saja Nabi Ayub itu beribadah kepada Allah. Atau mungkin karena dia sehat, kemudian diuji dengan sakit, Ayub itu tetap juga beribadah kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi walaupun kita itu sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Cukup tayamum, cukup pakai isyarat sholatnya. Nah, jadi kita itu harus menteladani para nabi dan rasul. Sebagai suami, Nabi Muhammad itu juga sebagai teladan kita. Nabi Muhammad itu ibu-ibu, bapak-bapak berarti ya sekarang ya, tongka ibu-ibu wae. Nabi Muhammad itu punya istri 11, mewakili berbagai karakter perempuan, dari yang terbaik sampai yang terjelek. Ya. Aya istri Nabi anu bager pisan, ciga saha? Ciga Khadijah. Aya anu cemburuan bari galak, ya, Hafsah anaknya Umar. Ya.
aya anu mungkin bapak-bapak kalau ingin meniru Nabi beristri lebih dari 4, lebih dari 1 dengan berbagai karakter itu tidak akan kuat. Coba bayangkan Nabi usia 53. Ada istri Nabi namanya Ummu Salamah, itu umurnya 74 tahun. Ya. Itu bapak-bapak dengan hiji. Hiji. Bapak kersan teh gaduh istri umur 74 tahun. Ya. Nah, kemudian Siti Aisyah ibu-ibu ketika ada tamu di rumah Rasulullah, kemudian ada istri beliau yang memberi makanan. Aisyah marah. Makanan itu dibanting sampai piringnya pecah. Nah, kira-kira kita kalau punya istri seperti itu akan bagaimana? Ya. Nabi Muhammad itu tersenyum saja gitu ya. Ada macam-macam istri itu. Nah, Nabi Muhammad itu ketika menjadi istri, menjadi suami, dia menjadi teladan. Nah, kita sebagai muslim wajib menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini supaya cepat saja ya. Yang ketiga dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah itu kita harus berupaya keras melaksanakan, menyempurnakan yang wajib dan menambah yang sunat-sunat. Jadi dalam bidang ibadah ibu-ibu, memang Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau seorang perempuan dia hanya sholat wajib saja, hanya puasa sunat wajib saja, hanya zakat yang wajib, apakah dia akan masuk surga? Jawabannya masuk surga asal dia taat kepada suaminya. Nah, ini yang lebih utama tentu ibadah yang wajib kita sempurnakan, ibadah nawafil kita tambahkan. Kalau sekarang kita baru sholat yang wajib saja, besok lusa kita tambahkan dengan amal nawafil. Barang siapa yang memelihara 10 rakaat sholat, maka dia akan dijamin masuk surga. Yang 10 itu yang mana? Pertama, sholat sunat qobla subuh. Kedua, qobla duhur 2 rakaat. Ketiga, ba'da duhur 2 rakaat. Lalu ba'da maghrib, qobla isya dan ba'da isya 2 rakaat 2 rakaat. Istri Nabi ya setelah Nabi mendengarkan itu, mereka itu berupaya menjaga 10 rakaat itu. Nah, itu dalam bidang ibadah, terutama ibadah sholat. Dan yang terakhir ibu-ibu, ini sepertinya kesehatan saya sedang terganggu ini. Yang keempat itu dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah kita itu harus paham peranan kita itu ada banyak peran. Yang pertama, relasinya dengan Allah, kita itu sebagai hamba Allah. Yang kedua, relasinya dengan sesama dan makhluk, kita itu sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi yang namanya ibu perannya pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai istri dari suami. Yang ketiga sebagai ibu dari anak-anak. Yang keempat sebagai salah satu anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Nah, semua itu harus dijalankan dengan baik. Jadi ibu yang satu orang itu memiliki beberapa peran. Coba diulangi. Yang pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua kalau relasinya dengan anak berarti sebagai ibu. Yang ketiga kalau relasinya dengan suami sebagai istri.
Yang keempat, dalam kehidupan masyarakat, ada yang jadi guru, ada yang ibu-ibu teh naon wae nu aya di dieu teh Bu? Aya aya nu PNS, macam-macam. Semuanya itu wajib dijalankan dengan baik. Bapak-bapak juga seperti itu. Ada yang berperan sebagai suami dari istrinya, yang memiliki karakter yang berbeda. Laisa dzakaru kal unsa, lalaki teu sarua jeung awewe. Misalnya ibu-ibu berbicara itu, ibu-ibu yang paling bawel teh satu hari itu harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 24.000. Betul ibu-ibu? Iya. 24.000 eta teh nu paling bawel. Anu paling pendiam 16.000 saja gitu. Nah, sementara bapak-bapak itu sangat sedikit, ya. Sehingga kalau ibu-ibu nge-WA kepada suami panjang-panjang, tapi ngajawabnya dengan syukuriye aja. Nah, itu harus memaklumi. Kenapa? Karena memang begitu, ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak juga harus sabar menghadapi ibu. Sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa kali saya harus bersabar kepada istri saya? Lalu Nabi mengatakan 70 kali. Ya. 70 kali. Ya. Pagi-pagi istri diminta kopi, kalau kangambek nyieun we sorangan da sarua urang ge gawe. Hiji, kakara hiji itu. Ya. Gitu. Ya, kemudian agak siang, bapak minta makan kepada ibu, kusorangan teu neuleu cenah. Ya madu curhat karena itu. Nah, jadi itu baru 70 kali, ya. Dalam satu hari bapak itu harus sabar menghadapi istri 70 kali. Bapak dan ibu sekalian, jadi dalam bermuamalat, kita ini memiliki berbagai peran dalam kehidupan ini. Semuanya harus dijalani dengan baik, semuanya harus kita laksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja mungkin pengantar kita dalam kajian ini. Ya, bulan yang akan datang akan kita bahas berbagai hal. Ya, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.